Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pembelajaran bahasa Arab yang dia itu berbasis internet. Atau istilah kerennya kita bisa menyebut dengan e-learning. Jadi nanti kita akan mencoba mencari karena e-learning, jadi dia berbasis elektronik, berbasis internet, berbasis web. Jadi kita akan menemukan website-website yang dia itu menyediakan program pembelajaran untuk bahasa Arab. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke sana, kita intermezzo dulu. Jadi, apa perlunya sih kita mengetahui untuk pembelajaran online ini? Gitu. Jadi, secara dasarnya untuk pembelajaran online itu, karena istilah online itu kan tidak luput dari internet. Dan internet adalah sebuah salah satu kecanggihan zaman. Dia itu anak dari atau buah dari kemajuan iptek, dan ternyata internet itu nggak hanya canggih untuk sosial media. Seperti kita tahu ada WhatsApp, ada BBM, ada Instagram dan sebagainya. Jadi nggak cuma untuk sosmed loh. Jadi internet itu juga berpengaruh di dunia pendidikan. Nah, kita menyebutnya dengan istilah pembelajaran online. Nah, untuk kali ini kita khusus untuk pembelajaran online bahasa Arab ya. Dan ternyata pembelajaran online khususnya untuk bahasa Arab itu dia tidak hanya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris pun juga ada gitu. Yang pertama kita menggunakan yang bahasa Indonesia ya. Jadi karena dia menggunakan bahasa Indonesia, yang memiliki atau yang membuat program ini orang Indonesia, kemudian nanti para pelajarnya kemungkinan besar juga orang-orang Indonesia gitu. Nah, ini salah satunya dari sekian banyak website yang menyediakan pembelajaran bahasa Arab online. Ini kita masuk ke web namanya Mustaqili. Nah, Mustaqil itu ternyata artinya mandiri. Jadi harapannya siswa yang belajar bahasa Arab di web ini dia akan mandiri dan dia akan mampu mempelajari bahasa Arab itu ya tidak butuh repot-repot guru seperti itu. Karena emang via online pada dasarnya online itu dia fleksibel dalam waktu dan tempat. Kemudian biayanya lebih murah karena kan kalau belajar klasikal di kelas itu kan dengan orang banyak, itu kan yang menyediakan biayanya atau menyediakan fasilitasnya kan biasanya yang penyedianya. Nah, di sini penyedia mereka hanya butuh website, dan untuk pembelajarnya itu kan mencari atau menyediakan sendiri ininya sarananya kayak gitu. Oke, kita langsung ya. Dia buka ke kursus Mustaqili via online. Kita buka. Jadi nanti dia ini ada 3 proses dalam kursus ini, dalam e-learning di web ini. Jadi nama webnya Arabic Qurani. Sebenarnya ya itu anaknya Mustaqili tadi. Dia membuat namanya Arabic Qurani. Kemudian
nanti ada 3 proses. Jadi pra kursus, kemudian ketika kursus, dan pasca. Untuk pranya, ini penjelasannya. Untuk pra, ini nanti ada pembicaranya seperti itu. Ya, jadi tadi kan ditulis bahwa melalui ini pelaksanaannya melalui webinar ya. Webinar itu nanti ada seminar. Webinar itu singkatan dari website seminar. Jadi nanti kalau kita biasanya di kelas itu guru murid dalam satu ruangan yang sama, itu diganti via face to face-nya via laptop masing-masing, via PC masing-masing. Jadi pembelajaran atau kelasnya seperti itu. Jadi harus terhubung internet. Oke. Nah, fasilitasnya tadi yang saya katakan ada pra, ada saat, dan ada pasca. Kalau pra itu ada grup WhatsApp kelas, terus kemudian ada open house, kemudian ada placement test untuk menentukan di posisi mana sih kita sebenarnya memiliki kemampuan bahasa Arab, seperti itu. Nah, untuk ketika kursusnya kita akan dapat e-book, kemudian materi akademiknya, ini waktunya ada 48 jam, itu juga udah termasuk sesi jawab, kemudian ada percakapan, ada slideshow dan sebagainya. Ini sebenarnya sama kayak kalau kita belajar di kelas ya, cuma berpindah tempat saja, nggak di kelas tapi via laptop seperti itu. Kemudian setelahnya kita akan mendapatkan rekaman secara penuh. Jadi kalau misalnya Anda berhalangan hadir, Anda tetap bisa mengikuti kursus ini melalui rekaman. Kemudian nanti juga dapat sertifikat. Seperti itu. Kalau emang iya, kita bisa daftar. Oke, itu yang bahasa Indonesia. Sekarang kita mencoba mencari yang bahasa Inggris ya. Learning website. Itu salah satu yang untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita cari yang bahasa Inggris ya. Nah, ini ada 24 website terbaik untuk belajar bahasa Arab. Oke. Nah, yang namanya e-learning, seperti kita tahu, definisi e-learning adalah suatu sistem pembelajaran dan dia berasaskan internet. Gitu. Nah, yang namanya sistem otomatis dia punya keteraturan dong. Nah, gampangnya dia tuh punya kurikulum. Apa saja sih materi yang harus dikuasai oleh siswa, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa alamat untuk ini, untuk belajar bahasa Arab ini, dan saya tertarik untuk membuka yang dia meningkatkan skill berbicara, meningkatkan filosoh Arabiyah nadkur bi mana maharah al-kalam aina. Oke. Mana dia? Oke, nih speak, kita buka. Jadi seperti kita tahu, bahasa disiplin ilmu bahasa secara umum apapun itu yang kita pelajari itu tidak hanya ilmu bahasanya, kebahasaan saja, tetapi kita juga belajar tentang skill keterampilan berbahasa itu sendiri.
Jadi sama, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun itu. Jadi 4 skill yang hendaknya kita miliki ketika kita belajar bahasa. Imma fil lughah Arabiyah nadhkur bi maharah maharatul istima' thumma maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah. Nah, sekarang kita untuk yang maharah kalam. Ini homepage-nya. Kita bisa coba airport film motor. Jadi pembelajar akan mendapatkan ini sih sebuah audio dan visual, lebih tepatnya audio dan visual. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi pembelajar itu memiliki visualisasi secara gambarnya, kemudian juga bisa mendengarkan. Kita cari yang ada keluar panahnya. Lagi loading dia. Jadi seperti itu. Nah, dan ini ternyata untuk web ini dia tidak hanya untuk bahasa Arab loh, dia juga untuk bahasa lain pun bisa. Kita bisa bukanya di switch language ini, English maybe. Nah, itu. Jadi sebenarnya e-learning. Good morning, checking in today? Oke, seperti itu. Jadi e-learning itu sebuah atau salah satu wujud pemanfaatan kecanggihan teknologi, yaitu internet. Jadi kita bisa improve kemampuan kita dalam pembelajaran apapun. Saya yakin masih banyak untuk disiplin ilmu yang lain gitu. Tidak hanya bahasa, tidak hanya bahasa Arab, tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga ilmu-ilmu yang lain ada. Karena ya seperti itu, manusia berusaha untuk mengembangkan dan untuk meningkatkan kualitas atau taraf kehidupan dia, salah satunya melalui pendidikan. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Mungkin kita akhiri diskusi kita atau ya pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.